Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Ya, selama kita masih hidup, kita belajar firman Tuhan. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa mendengar firman Tuhan lagi. Ya, mumpung saya masih hidup saudara yang kekasih, saya beritakan firman Tuhan. Kalau saya mati, saya nggak bisa beritakan firman Tuhan lagi. Ya, saudara yang kekasih, ini sangat penting. Saya tidak tahu kapan saya meninggal. Mungkin habis khotbah ini saya bisa meninggal. Mungkin nanti malam saya bisa meninggal. Makanya sebelum saya meninggal, apa yang saya tahu firman Tuhan ini, saya beritakan kepada saudara. Penting nggak? Penting. Karena firman Tuhan ini yang bisa membawa kita ke sorga. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita nggak bisa masuk sorga. Ya, kita mulai. Nah, ibadah itu ada dua jenis macam, saudara yang kekasih. Ada ibadah secara lahiriah dan ada lagi orang beribadah secara rohani. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu. Mereka taunya beribadah. Padahal ibadah itu ada dua jenis. Ibadah secara lahiriah dan ibadah secara rohania. Kalau kita salah beribadah, kita mati, kita nggak masuk surga, masuknya ke neraka. Kalau ibadah kita benar, kita mati, kita masuknya ke surga. Itu aja, simple. Saudara yang kekasih, ibadah secara lahiriah dan ibadah secara rohani itu sangat penting. Nah, banyak orang Kristen taunya ibadah, tapi nggak ngerti apa ibadah itu ada berapa macam. Kita langsung saja kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Saya bacakan ya. Ini ibadah secara lahiriah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Nah, ini ada orang yang suka beribadah secara lahiriah, tetapi tidak mau mempraktekannya. Nah, ibadah secara lahiriah itu kalau dipraktekkan itu ada kekuatan. Di situ dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka hanya beribadah secara lahiriah, tetapi tidak mau mempraktekannya. Sehingga kekuatan ibadah itu mereka tidak dapatkan. Dan ibadah secara lahiriah itu ada kekuatan. Kekuatan dari Tuhan. Tetapi kalau ibadah itu kalau tidak dipraktekkan, maka kekuatan Tuhan itu nggak bisa kita dapatkan. Apa sih ibadah secara lahiriah itu? Ya, kalau saudara setiap minggu datang ke gereja itu ibadah secara lahiriah. Saudara memuji nama Tuhan itu ibadah secara lahiriah. Saudara berdoa itu ibadah secara lahiriah. Saudara baca Alkitab itu ibadah secara lahiriah. Saudara mendengar khotbah itu ibadah secara lahiriah. Saudara berkhotbah kayak saya berkhotbah ini. Saya lagi beribadah nih. Tapi ibadahnya secara lahiriah. Nah, khotbah yang hanya beribadah secara lahiriah kalau nggak dipraktekkan itu nggak ada artinya, saudara yang kekasih. Kalau setiap hari Minggu saudara ke gereja, tetapi saudara tidak mau mempraktekkan apa yang dikhotbahkan pendeta, itu nggak ada manfaatnya, saudara yang kekasih. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Ibadah secara lahiriah itu penting nggak? Penting. Sebagai pengetahuan kita supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Nah, kalau saudara hanya beribadah secara lahiriah, tidak mau beribadah secara rohani, maka yang saudara dapat hanya ketenangan jiwa. Orang yang beribadah secara lahiriah, mereka biasanya jiwanya tenang, jiwanya damai. Contohnya kalau saudara berdoa,
setelah berdoa, saudara hatinya tenang toh, jiwanya tenang toh. Nah, pada waktu saudara baca Alkitab, saudara jiwanya tenang. Saudara memuji nama Tuhan, saudara jiwanya tenang. Saudara dengan khotbah, jiwa saudara tenang. Setiap hari Minggu saudara datang ke gereja, jiwa saudara tenang. Tetapi bagaimana roh kita? Itu permasalahan. Kalau saudara hanya beribadah secara lahiriah, maka rohani saudara nggak hidup. Ibadah secara lahiriah itu untuk kebutuhan jiwa kita. Ya, kebutuhan jiwa kita itu beribadah secara lahiriah. Tetapi ada satu ibadah lagi yang harus saudara ketahui. Ibadah secara rohani. Nah, apa itu ibadah secara rohani? Ibadah secara rohani adalah mempraktekkan firman Tuhan. Kalau saudara mempraktekkan firman Tuhan, itu termasuk ibadah secara rohani. Kalau saudara hanya baca Alkitab, itu hanya baru ibadah secara lahiriah. Saudara dengar khotbah saya di YouTube ini termasuk ibadah secara lahiriah. Kalau saudara mempraktekkan apa yang saudara dengar khotbah saya di YouTube ini, maka saudara beribadah secara rohani. Jadi sangat penting ya saudara yang kasih. Saudara beribadah di dalam YouTube juga masih bisa. Karena ibadah itu universal. Bisa di rumah, bisa di kamar, bisa di YouTube, bisa di gereja. Di mana aja kita bisa beribadah. Kalau saudara tahu. Nah, yang nonton YouTube saya ini sedang beribadah secara lahiriah. Atau saya memberikan pengetahuan firman Tuhan kepada saudara. Itu termasuk ibadah secara lahiriah. Tapi ibadah ini tidak ada manfaatnya kalau nggak dipraktekkan. Ya, secara lahiriah menjalankan ibadah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Pada hakikatnya mereka memungkirinya karena tidak mau mempraktekkan apa yang diketahuinya. Saudara yang kekasih, apa sih itu ibadah secara rohani? Kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ya, ini ibadah secara rohani. Yohanes 4 ayat 34, ini ibadah secara rohani ya. Yang tadi ibadah secara lahiriah, ini ibadah secara rohani. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus itu beribadah secara rohani. Nah, ibadah yang secara rohani itu mempraktekkan firman Tuhan. Di sini dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini berarti roh kita menyembah Tuhan. Kalau saudara ke gereja, menyembah Tuhan hanya secara lahiriah, secara fisik, pakai mulut, pakai mata, pakai telinga, pakai tangan dan sebagainya. Itu ibadah secara lahiriah. Tetapi yang Allah mau itu ibadah secara rohani. Ya, saya bacakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah tidak mau hanya sekedar ibadah secara lahiriah. Allah tidak mau saudara menyembah hanya sekedar lahiriah, tapi Allah mau saudara menyembah secara rohani. Nah, apa itu menyembah secara rohani? Yaitu mempraktekkan firman Tuhan. Orang yang mempraktekkan firman Tuhan itu yang dinamakan menyembah secara rohani. Orang yang membaca Alkitab itu menyembah secara lahiriah. Beda ya, saudara yang kekasih.
Kalau kita baca Alkitab, itu menyembah secara lahiriah. Tetapi kalau kita mempraktekkan firman Tuhan, itu menyembah secara rohani. Jadi, dua-duanya penting. Saudara baca Alkitab, itu penting. Saudara mempraktekkan firman Tuhan, itu pun penting. Kalau saudara baca Alkitab, hati saudara tenang, toh? Itu ibadah secara lahiriah. Tetapi kalau saudara ingin melebihi dari ibadah itu, maka saudara harus mempraktekannya. Itu namanya ibadah secara rohani. Apa sih ibadah? Bagaimana sih caranya kita beribadah secara rohani? Pentingkah ini? Orang yang beribadah secara rohani, itu yang Tuhan mau. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang sangat penting. Banyak orang nggak ngerti apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang yang menyembah roh dalam roh dan kebenaran adalah orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau saudara melakukan perintah Bapa yang di surga, mempraktekkan firman Tuhan, maka rohani saudara akan hidup. Ini sangat penting. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, nggak mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka hanya menyembah di dalam tubuh jasmani. Salah nggak? Nggak salah. Tapi itu nggak menyelamatkan. Banyak orang Kristen hanya maunya berdoa, tapi nggak mau mempraktekkan firman Tuhan. Maunya dengar firman Tuhan, tapi tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Maunya berkhotbah. Kan ada banyak hamba Tuhan bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekkan. Itu yang dinamakan beribadah secara lahiriah, tetapi secara rohani dia nggak beribadah. Orang yang nggak mau mempraktekkan firman Tuhan, secara rohani dia nggak beribadah secara rohani. Gimana sih caranya kita bisa beribadah secara rohani? Ya pakai rohani, saudara yang kekasih. Kita baca di dalam Roma 7. Ini saya ingin berbicara tentang ibadah secara rohani, ya. Gimana caranya kita beribadah secara rohani? Kalau ibadah secara jasmani kita sudah tahu. Rajin ke gereja, berdoa, baca Alkitab, memuji nama Tuhan, dengar khotbah, itu ibadah secara lahiriah. Nah, ibadah secara rohani itu apa? Penting gak? Penting karena Allah ingin, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu artinya apa? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 12. Saya bacakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Saya ulangin lagi. Ini ibadah secara rohani. Banyak orang Kristen yang nggak tahu. Ya. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi Allah mau kalau saudara ingin beribadah dalam roh dan kebenaran, saudara harus menjalankan hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat itu adalah kudus, benar, dan baik. Kalau saudara mempraktekkan firman Tuhan, maka saudara kudus, benar, dan baik. Dan ibadah seperti ini yang Tuhan mau. Kalau saudara mempraktekkan firman Tuhan, maka saudara menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu dalam bahasa aslinya itu barak. Artinya tunduk dengan apa yang kita tahu. Kalau saudara tunduk menjalankan firman Tuhan, itu artinya saudara menyembah dalam roh dan kebenaran. Firman ini kan kebenaran. Kalau saudara mempraktekkan firman Tuhan,
maka saudara menyembah dalam kebenaran. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu benar, baik, kudus, dan rohani. Saudara yang kekasih, saudara harus tahu masalah ini. Kalau saudara tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, maka saudara tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara hanya menjalankan ibadah secara ritual atau ibadah lahiriah. Orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia beribadah hanya sebagai ibadah secara lahiriah. Orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia gak bisa beribadah secara rohani. Karena hukum Taurat itu adalah rohani. Roma 7 ayatnya ke 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara hanya beribadah secara lahiriah. Di situ dikatakan, jauhilah mereka. Kita baca saja ya. Kita baca ulang lagi. Yang tadi di 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Bahaya, saudara yang kekasih. Kalau saudara hanya beribadah secara lahiriah, tetapi tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, itu berbahaya. Berbahaya, kata Alkitab. Gereja yang hanya beribadah secara lahiriah, itu gereja berbahaya. Pendeta yang hanya beribadah secara lahiriah, itu pendeta bahaya. Di situ dikatakan, Alkitab mengatakan, jauhilah hamba Tuhan yang gak mau menjalankan ibadah secara rohani. Mereka hanya beribadah secara lahiriah, yaitu bisa khotbah, gak bisa mempraktekannya. Itu ibadah secara lahiriah. Tetapi kalau ibadah secara rohani, bisa khotbah, bisa mempraktekannya. Sekarang ini banyak sekali gereja yang gak mau menjalankan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hukum Taurat adalah hukum rohani. Tetapi banyak orang Kristen yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya ketemu banyak sekali hamba Tuhan. Ratusan hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat gak berlaku lagi. Betul gak? Saudara tanya saja sama pendeta-pendeta saudara. Saya nggak ngadu tambah. Saudara coba tanya sama pendeta saudara. Apakah mereka pendeta saudara menjalankan hukum Taurat? Ini penting nggak? Penting. Karena ini menyangkut sorga dan neraka. Kalau saudara yang masuk sorga, saudara yang untung. Tapi kalau saudara masuk neraka, saudara yang rugi. Ya. Jadi kalau soal sorga dan neraka nggak boleh kira-kira. Harus jelas. Kalau pendeta saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka pendeta saudara tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena di dalam Roma 7 ayat 14, sebab hukum Taurat adalah rohani. Ini sangat penting, saya tekankan. Nah, banyak hamba Tuhan yang munafik. Mereka nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya sering ketemu dengan hamba Tuhan, bahwa mereka mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru. Nggak membutuhkan hukum Taurat. Hukum Taurat sudah digemenapi oleh Yesus. Itu urusan dia orang. Urusan saya gimana supaya kalau saya mati masuk surga. Mereka nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tetapi kalau ada perpuluhan, dia menjalankannya. Saudara, hamba Tuhan, gereja yang gak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mengambil uang perpuluhan dari jemaat, itu namanya hamba Tuhan yang munafik. Karena perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Kita baca saja di dalam Ibrani ya. Saya ingin katakan tentang hukum Taurat. Ada hubungan dengan uang perpuluhan. Ibrani 7 ayat yang kelima, saya bacakan ya. Dan mereka dari anak-anak suku Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat
untuk memungut perpuluhan dari umat Israel. Di sini dikatakan mereka dari anak-anak Lewi mendapat tugas menurut hukum Taurat yang mengambil uang perpuluhan. Jadi uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Menurut hukum Taurat, yang berhak mengambil uang perpuluhan itu suku Lewi. Menurut hukum Taurat itu dicatat di Alkitab jelas. Menurut hukum Taurat, yang mengambil uang perpuluhan adalah suku Lewi. Berarti hukum Taurat itu bagian dari jadi perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Banyak pendeta nggak mau menjalankan hukum Taurat, toh. Coba saudara tanya sama pendeta saudara, apakah pendeta saudara mau menjalankan hukum Taurat? Kebanyakan nggak mau. Tapi kalau hukum Taurat yang ada uangnya, dia jalankan hukum Taurat. Itu namanya apa? Kalau hukum Taurat nggak ada duitnya, nggak berlaku. Tapi kalau hukum Taurat ada duitnya, berlaku. Itu namanya apa? Munafik. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi mengambil uang perpuluhan, itu pendeta yang munafik. Ya, munafik, saudara yang kekasih. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya tidak menghakimi pendeta. Tapi saya memberitakan kebenaran. Betapa bahayanya orang munafik itu. Seberapa besar sih, seberapa bahayanya sih orang munafik itu terhadap kita? Kita baca di dalam Matius 23. Matius 23. Betapa bahayanya orang munafik itu. Pendeta-pendeta yang munafik itu berbahaya, saudara yang kekasih. Jangan enak-enak saudara dengar khotbah tapi nggak tahu ini pendeta munafik atau tidak. Seberapa besar sih pendeta munafik itu terhadap kita? Kita baca di dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Saya bacakan. Dengarin. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Nih orang munafik nih. Celakalah hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi orang yang munafik, pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi mengambil uang perpuluhan, itu pendeta munafik. Nah, dan pendeta seperti ini menutup pintu surga. Kalau pintu surga sudah ditutup sama pendeta yang munafik, saudara masuk gereja itu, apakah saudara bisa masuk surga? Gak bisa. Kalau saudara mengikuti pendeta yang munafik, saudara gak mungkin bisa masuk surga. Karena pintu surga sudah ditutup oleh pendeta-pendeta yang munafik. Jadi sia-sia saudara beribadah. Ya, di Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ini orang munafik lagi nih ada nih. Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia mereka neraka. Mereka masuk dalam neraka. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang munafik, maka saudara bukan masuk ke surga, masuk ke neraka. Kenapa pendeta yang munafik ini membawa kita ke neraka? Karena dia tidak mau mengajarkan hukum Taurat. Pendeta yang gak mau melakukan hukum Taurat, itu pendeta yang munafik. Dia mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk berkhotbah, membaptis orang. Tetapi setelah dibaptis, setelah bertobat, jemaatnya bukan masuk surga, masuk ke neraka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mau menjalankan ibadah secara rohani. Ibadah yang rohani adalah mempraktekkan hukum Taurat. Tapi banyak pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Mereka hanya suka beribadah secara lahiriah. Mereka hanya beribadah
tetapi tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Mereka bisa berkhotbah, tetapi tidak bisa mempraktekannya. Hukum Taurat itu hukum dari Tuhan. Jadi sangat penting ini dikatakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, pada hakikatnya mereka memungkirinya. Jauhilah mereka. Hamba Tuhan yang hanya bisa berkhotbah tetapi nggak bisa mempraktekkan, itu namanya hamba Tuhan yang munafik. Yang bahayanya kalau udah khotbahnya salah, nggak dipraktekin juga. Orang khotbahnya bener aja kalau nggak dipraktekkan itu salah. Apalagi khotbahnya sudah salah, nggak dipraktekkan, tambah kebebes. Saya ingin katakan apa adanya. Khotbahnya bener, tapi nggak dipraktekkan, itu bahaya juga. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Itu artinya hanya setiap minggu ke gereja, berdoa, memuji nama Tuhan dan sebagainya. Itu ibadah secara lahiriah. Penting nggak? Penting. Tapi itu nggak ada manfaatnya kalau tidak mempraktikkannya. Jadi ibadah itu ada dua macam. Ibadah secara lahiriah dan ibadah secara rohani. Ibadah lahiriah itu doa, baca Alkitab, dengar firman, memuji nama Tuhan, dan sebagainya. Itu ibadah secara lahiriah. Tapi ibadah secara rohani menjalankan hukum Taurat. Sebab hukum Taurat itu adalah kudus, benar, baik, dan rohani. Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara mau masuk surga setelah mati toh? Kalau saudara ingin masuk surga setelah mati, saudara harus mengikuti aturan yang punya surga. Betul nggak? Kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus mengikuti aturan punya surga. Ditulis di Alkitab. Ibadah secara rohani melakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau saudara ingin beribadah, jangan tanggung-tanggung. Harus beribadah secara lahiriah dan ibadah secara rohani. Yang bahayanya kalau pendetanya ngajarnya salah. Salah satunya, nggak usah menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus dan sebagainya. Itu urusan dia. Urusan kita gimana caranya kita bisa mati masuk surga, yaitu melakukan perintah Bapa yang di surga. Beribadah secara rohani, menjalankan hukum Taurat. Di dalam Alkitab ini, saya sudah katakan di YouTube. Orang yang menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, duduk di surga yang paling atas. Orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, duduk di surga yang paling bawah. Ya, kalau orang mati kan hanya dua macam tempat tinggalnya, di surga atau di neraka. Nah, orang yang duduk di atas itu surga, orang yang duduk di bawah itu neraka. Yang menjalankan hukum Taurat masuk surga, yang nggak mau menjalankan hukum Taurat masuk neraka. Banyak orang Kristen hanya beribadah tapi nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya nggak masalah sih. Tapi nanti kalau sudah mati jangan salahkan Yesus. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, masuk neraka setelah mati, jangan salahkan Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat 17-19. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Jelas, bukan meniadakan hukum Taurat. Saudara ngerti bahasa Indonesia toh? Bukan meniadakan hukum Taurat berarti hukum Taurat nggak dibuang toh? Masih berlaku. Makanya Tuhan katakan orang yang menjalankan hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, dan rohani. Nah, orang Kristen, pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, dia masuk ke dalam neraka. Yang bahaya ini, saudara yang kekasih, yang saya tadi ngomong. Pendeta banyak yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tetapi kalau ada uang perpuluhan, hukum Taurat berlaku. Ibrani 7 ayat 5.
Menurut hukum Taurat, yang mengambil uang perpuluhan suku Lewi. Menurut hukum Taurat. Jadi uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Saya kadang-kadang bingung sama pendeta-pendeta. Mereka nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tapi kalau hukum Tauratnya ada duit, hukum Taurat berlaku. Main dua kaki dia. Hukum Taurat kalau nggak ada duitnya nggak berlaku. Kakinya satu. Yang satu lagi kok kakinya hukum Taurat berlaku karena ada duitnya. Nah ini yang dinamakan pendeta munafik. Pendeta munafik ya seperti ini. Main dua kaki dia. Ada duitnya diaminin, nggak ada duitnya nggak berlaku. Nah, hamba Tuhan seperti ini adalah hamba Tuhan yang munafik. Dan hamba Tuhan seperti ini yang menutup pintu sorga. Kalau pintu sorga sudah ditutup sama pendeta saudara, kira-kira saudara mati masuk sorga nggak? Nggak bisa masuk. Karena pintunya sudah ditutup sama pendeta-pendeta munafik. Dia berkhotbah dan sebagainya di Matius 23 ayat 13 sampai 15. Dia menobatkan orang, tetapi orang itu masuk neraka. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak menjalankan hukum Taurat. Jelas ya, perbedaan antara beribadah secara lahiriah dan perbedaan ibadah secara rohani. Dua-duanya penting. Ibadah secara lahiriah itu penting. Ibadah secara rohani juga penting. Kedua-duanya itu membawa kita ke surga. Kalau saudara hanya beribadah secara lahiriah, tetapi tidak mau beribadah secara rohani, maka pada waktu saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Itu tugas saya. Tugas saya mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Hamba Tuhan tugasnya mengajarkan orang masuk surga. Ya, saya sebagai hamba Tuhan mengajarkan saudara caranya masuk surga. Gimana caranya kita masuk surga? Beribadah secara lahiriah dan beribadah secara rohani. Baru itu bisa masuk surga. Jangan ibadah hanya secara lahiriah. Yang penting gua tiap minggu ke gereja. Setiap minggu saya memuji nama Tuhan. Setiap pagi saya berdoa. Salah nggak? Nggak salah. Tapi itu nggak bisa menyelamatkan saudara. Nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan saudara, saudara harus menjalankan ibadah secara lahiriah dan ibadah secara rohani. Baru itu bisa masuk surga. Saudara yang kasih, ini sangat penting. Saya belajar firman Tuhan, saya praktekkan firman Tuhan. Itu ibadah secara lahiriah dan ibadah secara rohani. Kalau Alkitab mengatakan hukum Taurat itu benar, baik, kudus, dan rohani, apa salahnya kita praktekin? Betul nggak? Untuk kebaikan kita. Kita menjalankan hukum Taurat itu untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita kudus, benar, baik, dan rohani. Roma 7 ayat 12. Sebab hukum Taurat itu benar, baik, kudus, dan rohani. Jelas. Tetapi hukum Taurat ini sekarang ini banyak dibuang sama pendeta-pendeta. Sehingga apa? Jemaat pun ngikut, nggak menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara nggak menjalankan hukum Taurat, berarti saudara tidak benar. Tidak kudus. Tidak rohani di mata Tuhan ya. Saya ngomong apa adanya. Kalau saudara ingin beribadah, ibadah secara lahiriah dan ibadah secara rohani. Jangan hanya ibadah secara lahiriah. Saudara harus mempraktekkan firman Tuhan. Saudara dengar YouTube saya ini termasuk ibadah secara lahiriah. Tetapi kalau saudara mempraktekkan apa yang saya katakan, menjalankan hukum Taurat, maka saudara menjalankan ibadah secara rohani. Di situ dikatakan ibadah secara rohani itu mengandung kekuatan. Orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia jatuh dalam dosa. Ya, orang Kristen atau pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia pasti jatuh dalam dosa.
Karena di dalam hukum Taurat itu melarang orang berzina, melarang orang berbohong, melarang orang kawin cerai, melarang orang banyak macam lah. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungin saya. Jadi saya ingin katakan ibadah itu sangat penting, menentukan kita masuk surga atau neraka. Kalau saudara salah beribadah, maka saudara salah masuk, saudara masuk neraka. Kalau saya ulangi lagi, kalau saudara salah beribadah di dunia ini, saudara mati masuk neraka. Tapi kalau saudara benar beribadah di dunia ini, saudara mati, saudara masuk surga. Ibadah yang benar, ibadah secara lahiriah dan ibadah secara rohani, itu bisa membawa saudara ke surga. Tetapi kalau saudara hanya beribadah secara lahiriah, hanya berdoa, memuji nama Tuhan, rajin ke gereja, dengar khotbah, tetapi tidak mau mempraktekkan, itu ibadah secara lahiriah. Dan ibadah seperti ini tidak ada manfaatnya. Ya, saya tidak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta, saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah tugas saya. Selama saya masih hidup, selama saya masih bisa berbicara, saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Senang nggak senang, suka nggak suka, ini firman Tuhan. Ya, saya nggak tahu saya akan meninggal kapan, bisa nanti malam, bisa habis khotbah ini. Selama mumpung saya masih bisa berbicara, saya berbicara. Ibadah secara lahiriah dan ibadah secara rohani, dua-duanya satu kesatuan. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungin saya. Ini sangat penting karena menyangkut surga dan neraka. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajari kami cara beribadah yang benar menurut Alkitab. Ajari kami ibadah yang benar supaya kami nanti meninggal bisa masuk ke rumah Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, berikan kami keberanian untuk keluar dari pendeta-pendeta yang munafik, supaya kami bisa masuk surga. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.